Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadlan Rizky Fauzi, nomor MPM 241002111028. Oke, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang sudah saya buat dari penelitian tentang konsep mudharabah dalam ekonomi syariah, penerapan dan tantangan di era digital. Oke, bismillah, alhamdulillah. Yang utama dan paling pertama adalah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nyala kita masih diberi sehat walafiat, umur panjang dan rezeki yang berlebih. Salawat serta salam tak lupa terlimpah curahkan kepada Nabi junjung kita yakni Habibana wa Nabi anak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam kelas A, dan yang saya cintai dan saya banggakan adalah teman-teman sekalian. Oke, mungkin di sini saya akan mulai menjelaskan tentang apa itu mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang melibatkan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nah, di dalam mudharabah ini si pemilik ini disebut dengan sahibul mal, sedangkan yang pengelola ini disebut dengan mudharib. Nah, sahibul mal itu adalah menyediakan seluruh modal. Jadi modal dari usaha ini itu dipersiapkan oleh sohibul mal ini atau yang memberi modal, sedangkan mudharib itu adalah yang mengelola dari modal ini. Jadi si pengelola ini harus mengusahakan atau memberikan hasil dari uang yang sudah diberikan kepada pengelola. Jadi dalam mudharabah itu memerlukan dua orang. Yang pertama itu sahibul mal, kedua adalah mudharib. Oke, kita lanjut kepada mudharabah di era digital. Mudharabah di era digital. Nah, kan karena kita udah zaman yang maju, udah canggih gitu ya, udah ya serba digital gitu. Jadi teknologi digital itu dapat menjadi pendorong utama dalam konsep mudharabah ini. Kayak contohnya itu ada aplikasi mudharabah tentang investri syariah. Nah, di investri syariah ini kita bisa melakukan beberapa akad-akad syariah. Contohnya itu ada murabahah serta materi yang saya ambil itu mudharabah. Jadi di investri syariah ini kita bisa mendapat uang online dari si yang sohibul mal ini, yang pemberi dana gitu kepada kita karena kita ingin melakukan usaha. Nah, kita memerlukan kerjasama tapi melalui cara online gitu kan di era digital. Jadi kita bisa mendapatkan dana tersebut dari ya online gitu. Terus ada lagi aplikasi Amanah dan GoPay Syariah. Oke, dilanjut dengan mungkin tantangan yang terjadi apabila ya konsep mudharabah ini diterapkan di era digital. Dalam penerapan teknologi di pembiayaan atau kode syariah memiliki banyak tantangan. Contohnya seperti kurangnya pemahaman teknologi, kan tidak semua orang paham teknologi. Kedua, kurangnya pemahaman tentang syariah, apalagi walaupun emang syariah itu hukum dasar Islam, tapi tidak semua orang itu tahu tentang kesyariahan. Ketiga, itu banyaknya risiko yang akan terjadi. Dan empat, sumber daya manusia yang rendah. Dan dari saya itu ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menangani tantangan di era digital ini. Contohnya seperti kita meningkatkan regulasi yang mendukung peningkatan kapasitas pengelola. Jadi kapasitas dari pengelola ini harus kita tingkatkan, serta perkembangan teknologi yang aman dan efisien. Jadi teknologi kan nggak semuanya aman, banyak yang berbahaya gitu. Jadi kita harus yang aman, dan peningkatan kualitas SDM yang harus ditingkatkan lagi karena SDM kita itu terlalu rendah mungkin ya. Jadi ya kalau diterapkan mudharabah, jadi kita harus meningkatkan beberapa kualitas SDM lagi gitu. Oke, jadi kesimpulan yang saya ambil adalah implementasi mudharabah untuk pembiayaan UMKM di era digital
menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM secara etis dan berkelanjutan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.